Assalamualaikum pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak kami dalam program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dan di kesempatan sore hari ini saya masih bersama dengan Ustadz Haji Agustri CHMA dan juga seluruh majelis taklim dari Masjid Al-Amin Uteran Geger Madiun pemirsa. Nah di segmen yang satu ini ya Ustadz ya, sebelum kita lanjutkan tausiah, mungkin saya ingin menawarkan kepada ibu-ibu, ada yang bertanya? Mungkin siapa? Ya, Ibu, silahkan maju ke depan saja, Ibu. Tidak apa-apa, maju ke depan saja. Ini pasti namanya, pasti ada Sitinya pasti ini. Oh iya. Oh, dan pasti suaminya orangnya ganteng sekali. Sudah pasti. Kenal sebelumnya, Ustadz. Pastinya begitu ya pastinya ya. Iya, Ibu Siti Amirah ya betul. Ibu Siti Amirah ini istri dari Ustadz Haji Agustri CHMA, betul Ibu? Ya alhamdulillah, alhamdulillah mengaku ya Ibu, enggak usah bercanda. Silakan Ibu mau tanya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini khususan, kamu sudah sini, saya sini. Kemana? Kamu mau tanya apa? Iya. Mau tanya apa kamu? Ustadz, gini ya. Nama saya tetap Siti Amirah. Iya, alhamdulillah. Ustadz mau tanya, ini saya kan sering dengar lagu 5 perkara sebelum 5 perkara dan saya sebenarnya juga sudah hafal, tapi saya nggak ngerti itu apakah mutiara kata atau hadis gitu. Mohon penjelasannya. Pasti Ustadz. lagunya Bang Haji Roma Irama gitu ya. Mau kita bernyanyi bersama gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz, bagaimana? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa bagus. Ya. Ya, istri sendiri dilem ya. Wajar. Sebentar, sebelum dijawab, mungkin saya mau tanya. Kan temanya memaksimalkan hidup ya, Ibu Umi ya. Menurut Ibu Umi, Ustadz sudah memaksimalkan upaya terbaik Ibu Siti ya, Ibu Siti memaksimalkan yang terbaik perannya kepada keluarga belum? Sudah? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Gini, orang itu sudah berupaya baik ya. Kalau dia berbuat baik, dia akan melakukan kebaikan. Tapi kan karena belum pasti setiap orang berbuat baik, belum tentu hasilnya baik. Karena itu di tengah-tengah ada namanya insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah peran saya sudah terbaik untuk istri yang tercinta itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Ustadz langsung ke jawabannya. Baik, terima kasih. Ada satu hadis Nabi yang tadi disampaikan ya. Jagalah 5 perkara. Sebelum datangnya 5 perkara. Insya Allah bunyi hadisnya adalah ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 yang lain. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau muda itu arahnya ke sini, kalau tua sebelah sini gitu. Gitu. Paham saya. Paham ya Bu ya. Paham. Karena itu bagaimana kita bisa memaksimalkan hidup kita selagi kita masih muda. Iya. Ya. Syukur kita bisa masa muda bahagia, masa muda kita bermanfaat, ya, masa tua kita husnul khatimah. Iya. Karena tidak ada mati masa muda, betul, nanti mati masuk surga. Kalau anak muda sekarang kan biasanya kan masa muda gimana? Foya, muda foya. Kecil bahagia, muda foya-foya, tua hidup bahagia, senang masuk surga. Tidak ada semacam itu. Iya. Enak banget ya. Yang pertama, iqtani khamsan qabla khamsin tadi, syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, wa ghinaka qabla fakrika. Dan jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ini semua ini juragan semua yang saya hadapi ini ya. Karena itu mumpung masih jadi juragan, ada juragan plastik, ada juragan kertas, ada juragan macam-macam. Iya. Ini juragan apa ini? Juragan hatinya Ustadz. Iya betul. Dia senantiasa memasok cinta kepada hati. Iya. Ustadz sekarang sudah pintar ngerayu ternyata Ibu ya. Jadi masa kaya sebelum datang masa miskinmu. Itu yang kedua ya. Wa ghinaka qabla fakrika. Wa faragaka qabla sughrika. Dan masa sempatmu atau masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Jagalah kesempatan sebelum datang kesempitan. Nah, tapi bukan kemudian mengambil
kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu yang banyak terjadi. Itu namanya tuh aji mumpungnya maling itu namanya. Mumpung pada tidur kita nyopet kan gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah wasihataka qabla sakomika, dan jagalah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nah, kita sekarang kan sedang sehat-sehat. Para pemirsa yang ada di rumah tentu juga sedang sehat, ya, dikarunia kesehatan dari Allah, bisa menyaksikan acara yang luar biasa insya Allah, dan kita akan berkunjung ke berbagai masjid di seluruh Karsidin dan Madiun insya Allah. Amin. Karena itu kita manfaatkan, selagi kita masih muda, selagi kita masih memiliki kekuatan kesehatan, kita maksimalkan. Dan yang terakhir adalah wahayataka qabla mautik, dan jagalah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini salah hadis Rasul SAW. Karena itu kita harus senantiasa menjaga diri, menjaga seluruh peluang yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita abaikan. Insya Allah. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi, masih ada waktu, ada yang mau bertanya? Tadi silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum, saya Ibu Lili dari Majelis Taklim Al-Amin Uteran. Yang saya tanyakan Ustadz, agar hidup ini lebih maksimal, apa yang harus dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha apa yang kita lakukan supaya hidup kita tuh terkesannya nggak sia-sia, bisa maksimal untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk orang lain. Silakan Ustaz. Coba kira-kira kalau kita bertanya dalam diri kita, kira-kira usia kita itu oleh Allah sudah dipatok segitu, atau memang bisa maju bisa mundur? Kalau usia tepat. Insya Allah tepat. Jadi hanya saja kita tidak tahu berapa batasnya. Bagi yang patokan usianya 60 ya, dan sudah 40 ya, ada yang sudah 40 ya. Iya, hati-hati ya. Hati-hati. Tentu tinggal 20 tahun lagi. Ya. Bagi yang baru 20 ya, masih lama, masih 40 tahun lagi ya. Bagi ibu-ibu yang sudah mulai 50 atau 55, jangan lupa Ibu, 5 tahun lagi. Iya, 5 tahun itu lagi. Itu kalau 60 Ibu, kalau nanti Ibu betul. Oh iya, 35. ABG berarti kan berapa? Anak baru gedek-gedek gitu. Iya. Usia kita dipatok oleh Allah. Tetapi kan kita seringkali berdoa, Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkanlah usiaku dan sehatkanlah jasad atau fisikku. Diperhatikan dulu hadis itu. Atau mungkin ada hadis lagi. Nabi pernah kalau kaitannya dengan masalah kalau ingin mendapatkan rezeki yang banyak atau usia panjang, man arada an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa fi atharihi, ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu. Maka bersilaturahimlah, kata Nabi. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud itu adalah Allah akan memanjangkan usia atau apa? Nah, ternyata para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud panjang usia adalah usia kita boleh jadi tetap, usia boleh jadi pendek, tetapi usia kita bisa maksimal dan bermanfaat bagi orang lain. Oh ya, betul. Salah satunya misalnya ada seorang founding father negeri ini misalnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu hanya berusia berapa? 54 atau 55 tahun saja. Iya. Padahal Rasulullah usianya 63 tahun. Ya. Dalam usia, kalau usianya itu 55, berarti kalau saya masih tinggal 15 tahun lagi. Tetapi ternyata beliau bisa menggulirkan satu usaha persyarikatan yang kemudian dipakai oleh seluruh manusia di Indonesia. Ya, itu namanya persyarikatan Muhammadiyah. Oh iya. Dan semua orang-orang yang berjasa selalu begitu. Ya. Imam Syafi'i rahimahumullah, dia berusia tidak jauh dari usia Nabi, hanya sekitar 60 tahunan. Tetapi kitab beliau, baik kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah, dan kitab-kitab yang lain dibaca oleh seluruh umat Islam di seantero dunia ini. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i itu masih berada di Baghdad sana, atau masih berada di negeri Timur Tengah sana, karena kita masih bisa menimba ilmunya. Itu artinya bahwa memaksimalkan hidup adalah dengan memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya terhadap usia yang Allah berikan. Iya, dari contoh Ustadz tadi, berarti usaha terbaik itu usaha di mana ketika kita walaupun sudah tiada gitu, tapi usaha kita itu masih terkenang oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Betul, seperti itulah Ustadz. namanya usaha yang bermanfaat gitu. Iya. Nah, karena itulah kemudian ada hadis lain ya,
Ini kan motivasi untuk kita beramal. Betul. Kita matabnu adama in qata amaluhu. Kalau anak Adam itu mati, maka putus semua amalnya. Dah, tidak bisa lagi orang beramal kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, Sedekah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'ulah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Siapa yang membangun masjid ini misalnya, walaupun yang membangun masjid ini sudah meninggal, tetapi ternyata masjidnya masih dipakai oleh sekian banyak orang. Ya. Ini kan kebetulan yang kelihatan saja di kamera ini ada sekian puluh ini, di belakang ada sekian ribu lagi. Ya. Maksudnya di jalan maksudnya kan. Ya. Ada sekian banyak orang ya yang bisa memanfaatkan masjid ini. Ini akan luar biasa jariahnya. Orang memiliki ilmu, dia sudah meninggal, ilmunya dipakai oleh santri, santrinya punya santri lagi, santri punya santri lagi, dan seterusnya. Ibarat multi level marketing akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena itu maksimalkan sesuatu yang walaupun kecil untuk sesuatu hal yang memberikan investasi terbesar. Insya Allah. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali di segmen berikutnya, masih dengan tanya jawab dan juga kesimpulan nanti. Tetap menyimak kami dalam program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz Menjawab.